Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Halo sahabat penyiar muda Islam, kembali lagi dengan saya Iin Halimur Mawati. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah kajian yang berjudul Hak-hak bagi perempuan menurut perspektif Al-Quran. Kajian ini bersumber dari jurnal karya Nur Hayati dengan judul Hak-hak Perempuan Menurut Perspektif Al-Quran. Sumber dari Marwah, Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, volume 16, nomor 2, tahun 2017, mulai dari halaman 187 hingga halaman 199. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, laki-laki dan perempuan pada dasarnya merupakan makhluk ciptaan Allah yang diikuti dengan hak dan kewajiban masing-masing sebagai makhluk potensial dalam proses kehidupannya. Laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan untuk menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Secara sosial, religius, keberadaannya diakui oleh yang lain. Akan tetapi, dinamika sosial tidak selalu memiliki cara pandang yang sama dalam memahami hak, terutama hak pada perempuan. Melalui jurnal karya Nur Hayati ini, saya akan menjelaskan beberapa hal bagaimana sesungguhnya hak-hak perempuan tersebut, terutama bila dikaitkan dengan hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan mahar dan nafkah, hak untuk meminta cerai, hak waris, dan hak material lainnya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran. Secara umum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 32. Perbedaan yang dijadikan ukuran untuk meninggikan dan merendahkan derajat mereka hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaan kepada Allah. Maka tidak kurang tanggung jawab perempuan daripada laki-laki di dalam menegakkan iman kepada Allah dan berbuat amal soleh. Oleh sebab itu, maka keduanya sama-sama dijanjikan Allah akan diberi kehidupan yang baik. Yang kedua, hak perempuan dalam pendidikan. Perempuan dalam status sebagai anak berhak mendapat nafkah pendidikan dan pengasuhan sampai mereka menikah. Hal ini dapat dipahami dari hadis Nabi yang menyebutkan menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat At-Tabrani melalui Ibnu Mas'ud. Setiap manusia memiliki hak untuk menuntut ilmu, tidak hanya bagi laki-laki, namun juga dengan perempuan. Mereka bebas untuk menuntut ilmu. Namun apabila dia sudah menikah, maka untuk melanjutkan pendidikan, dia harus bermusyawarah dengan suaminya. Yang ketiga, hak perempuan mendapatkan mahar dan nafkah. Di dalam perkawinan, perempuan ditempatkan pada kedudukan yang terhormat. Dia diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali atau keluarganya. Mahar yang diberikan saat akan nikah, tidak seorang pun dari para walinya untuk ikut berserikat dengan maharnya, apalagi menguasai dan mempergunakannya. Dan setelah menikah, suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian nafkah itu wajib dalam keadaan apapun dan tidak bisa dihindari. Istri tidak wajib untuk menafkahi dirinya sendiri dan mengambil dari hartanya apabila dia kaya, kecuali dia melakukannya dengan senang hati. Yang keempat, hak perempuan untuk meminta cerai. Pasangan suami istri selalu mendapatkan hidup yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan yang disyariatkan dalam Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Namun dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Hukum talak pada dasarnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT dan tidak diharapkan oleh semua orang. Akan tetapi, talak dibolehkan dalam Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Perceraian bukanlah sesuatu yang diharamkan dalam Islam, kendati pun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Dawud. Oleh karena itu, perceraian ditetapkan sebagai jalan terakhir yang tidak bisa dilaksanakan, kecuali kalau memang permasalahannya benar-benar memuncak dan tidak ada cara lain yang bisa ditempuh. Syariat Islam juga tidak meremehkan meskipun hak cerai ada di tangan suami, namun Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menentukan perceraian. Yang kelima, hak perempuan dalam bidang kewarisan. Di bidang kewarisan, perempuan kedudukannya sama dengan laki-laki dalam mendapatkan kewarisannya. Islam menjadikan atas keadilan berimbang sebagai dasar kewarisannya. Bagian laki-laki 2 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Hal ini dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar karena kepadanya diberikan tanggung jawab memberikan mas kawin dan nafkah. Yang keenam, hak perempuan untuk memiliki harta. Islam memperbolehkan perempuan memiliki hartanya sendiri, entah itu berupa mata uang, pekarangan, harta bergerak dan tidak bergerak lainnya. Islam juga tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki dalam masalah banyak sedikitnya hak-hak material, kecuali dalam perempuan harta warisan bagaimana dia seorang anak atau sebagai seorang istri. Jadi, dalam Islam telah menggariskan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, tetapi Islam tidak mengidentikan hak-hak keduanya. Kalaupun ada, perbedaan itu adalah akibat dari fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan agama kepada masing-masing jenis kelamin yang mengakibatkan satu sama lainnya saling bantu-membantu dan saling melengkapi dalam hidup dan kehidupan. Sahabat penyiar muda Islam rahimakumullah, perempuan dalam Islam juga dilihat sebagai manusia yang sama seperti hanya laki-laki, punya tugas-tugas kemanusiaan, tanggung jawab pribadi dan sosial. Mereka juga punya otak untuk berpikir, nurani untuk mengambil keputusan, tangan untuk bekerja dan berkarya, dan seterusnya. Demikian kajian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.